Halo guys, selamat datang di channel Uncoming. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Para nakama pasti sudah tahu bahwa One Piece Film Red sebentar lagi akan tayang di Indonesia. Di Twitter, dua bioskop terbesar di Indonesia yaitu XX1 dan CGV sudah mengkonfirmasi bahwa One Piece Film Red akan tayang mulai tanggal 21 September ini ya. Sedikit sinopsis tentang film One Piece yang ke-15 ini guys. Jadi di film One Piece kali ini menceritakan tentang perjalanan bajak laut Topi Jeremy ketika mereka menghadiri sebuah konser musik yang diadakan oleh seorang diva penyanyi terkenal bernama Uta. Diketahui bahwa Uta adalah teman masa kecil Luffy, dan Luffy mengatakan juga bahwa Uta adalah anak angkat dari Kapten Bajak Laut Akagami Shanks. Saat penayangan One Piece Film Red di Jepang pada tanggal 6 Agustus lalu, Oda Sensei membagikan majalah One Piece volume 4 miliar secara gratis kepada penontonnya. Di dalam majalah tersebut banyak info mengenai kelompok bajak laut Akagami yang diberikan oleh Oda Sensei. Dan salah satunya adalah yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu mengenai pengenalan para kru utama atau komandan dari bajak laut Akagami Shanks. Seperti kita tahu, baik di dalam manga maupun anime, bajak laut Akagami Shanks ini sangat-sangat low profile sekali ya. Dan Uncoming rasa meskipun semua kru bajak laut Akagami akan muncul di film Red nanti, tetap tidak akan memecahkan banyak misteri tentang kelompok bajak laut ini guys. Tapi setidaknya kita sudah sedikit tahu mengenai profil dari kru utama dari bajak laut ini ya. Sebelum kita mulai ke bahasannya, untuk teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, mohon dukungannya dengan klik subscribe, bunyikan loncengnya, like and comment videonya, dan share juga di akun sosial media kalian semua guys. So, langsung aja kita mulai perkenalan kru kelompok bajak laut Akagami Shanks. Yo ho 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 ho. Oke, langsung aja kita mulai dengan yang pertama, yaitu Bong Punch. Bong Punch adalah salah satu komandan bajak laut Akagami, tentu saja mempunyai wewenang atas anggota kru berpangkat rendah. Bong Punch sendiri adalah individu yang kuat mengingat bagaimana angkatan laut menggambarkan seluruh kru memiliki rata-rata bounty yang tinggi. Bong Punch mampu menyerang dan melepaskan pukulannya atau pukulan balik yang menghancurkan para musuhnya. Dia membiarkan monster menghadapi musuh yang lebih lemah saat dia menyiapkan serangannya. Bersama dengan monster, Bong Punch adalah seorang musisi di kapal bajak laut Akagami. Punch sudah menjadi bagian dari bajak laut Akagami 12 tahun yang lalu. Dia berpesta dengan krunya dan berbicara dengan Luffy tentang menyenangkannya kehidupan bajak laut. Lanjut ke kru selanjutnya, Monster. Monster adalah monyet yang relatif besar dengan mata kecil dan bulu kepala diikat menjadi jambul. Seperti banyaknya monyet, ia memiliki bulu coklat di sebagian besar tubuhnya, tetapi memiliki bulu putih di perut, wajah, dan tangannya. 12 tahun yang lalu, Monster lebih kecil dengan mata seperti manik-manik dan tanpa jambul. Monster memang hanya seekor monyet yang sering terlihat duduk di bahu Bong Punch, namun Monster dianggap menjadi salah satu kru bajak laut Akagami. Monster tampaknya sangat periang dan suka bersenang-senang karena dia terlihat berpesta dengan Shanks dan krunya. Bersama dengan Bong Punch, Monster juga seorang musisi di kapal bajak laut Akagami. Lanjut ke tokoh selanjutnya, Hongo. Hongo adalah seorang dokter dari kapal bajak laut Akagami. Seperti banyak anggota kru Akagami lainnya, Hongo menikmati pesta, minum, dan kehidupan bajak laut. Namun pada perang puncak Marineford, dia terlihat jauh lebih serius. Hongo sudah menjadi bagian dari bajak laut Akagami 12 tahun yang lalu. Dia biasa terlihat berpesta dengan krunya. Bersama Bong Punch, dia juga berbicara dengan Luffy tentang menyenangkannya kehidupan bajak laut. Howling Gap. Gap adalah seorang pria besar dengan rambut coklat tua shaggy, janggut kecil dan gigi runcing memberinya penampilan seperti singa. Gap adalah orang yang baik hati dan sedikit pemalu. Dia membenci serangga dan hantu. Meski begitu, dia mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Dia mampu menghasilkan bilah udara dari mulutnya melalui teknik seperti mengaum, membuat musuh-musuhnya menjadi lumpuh, tidak dapat bergerak. Sebagai seorang petarung tangguh, kemungkinan Bosu Sokuhaki dan Kenbun Sokuhaki juga dikuasai oleh Howling Gap. Lanjut ke Building Snake. Snake adalah pria tinggi dan berotot dengan rambut abu-abu panjang. Dia memiliki dua tato naga yang lebih kecil di lengan kanannya dan yang lebih besar di dada kanannya. Snake menggunakan dua pedang menyerang musuh dengan gaya juggling dan gaya akrobatiknya. 12 tahun yang lalu, Snake bertubuh lebih kecil, memiliki rambut coklat muda yang lebih pendek dan menggunakan kacamata hitam oranye. Dia juga sudah memiliki tato naga yang lebih kecil di lengan kanannya. Lime Juice. Lime Juice adalah pria kurus namun berotot dengan rambut pirang. Ciri khasnya adalah topi berbentuk kacang dengan Jolly Roger di atasnya. Ciri khas tersebut adalah ciri khas yang ia pertahankan dalam dua penampilannya di masa lalu dan sekarang. Pada saat perang puncak Marineford, ia menambahkan mantel yang menutupi baunya seperti jubah dan sepasang kacamata hitam menutupi matanya. Dia mampu melompat di udara mirip dengan kemampuan Skywalk milik Sanji dan Genpo milik agen Chipperpole. Senjata utama Lime Juice adalah staf bermuatan listrik yang ia gunakan dalam pertempuran udara. Dia juga menggunakan gerakan akrobatik seperti Building Snake ketika bertempur. Rockstar.
Rockstar adalah seorang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Ketika dia dihina oleh anak buah Shirohige, dia ingin melawan mereka karena dia merasa mereka telah merusak kehormatannya. Dia orang yang sangat setia kepada kaptennya dan berani membela Shanks di depan Shirohige. Sebelum time skip, dia masih pendatang baru di kru tetapi memegang bounty 94 juta berry dari karir bajak laut sebelumnya. Rockstar adalah pendekar pedang dan berspesialisasi dalam gaya yang disebut sprinting sword, di mana dia mengayunkan pedangnya lurus ke bawah dan memotong lawannya menjadi dua. Dia juga mampu menembus target yang mirip seperti bor. Lanjut ke 3 komandan teratas bajak laut Akagami Shanks. Yasop. Dia adalah seorang penembak jitu yang luar biasa serta pengguna Kenbun Shokuhaki yang dikatakan jauh lebih kuat daripada milik Katakuri. Yasop terlihat mirip dengan putranya yaitu Usopp, hanya saja hidungnya tidak panjang dan Yasop memiliki warna rambut yang pirang, sedangkan rambut Usopp terlihat lebih gelap. 2 tahun setelah Raja Bajak Laut Gold the Roger dieksekusi dan 3 tahun sebelum Usopp lahir, Shanks muncul di Pulau Gecko meminta seorang pria bernama Yasop untuk bergabung dengan Shanks dan memperkenalkan dirinya sebagai bajak laut. Akhirnya ketika Usopp masih muda, Yasop meninggalkan rumahnya untuk menjadi bajak laut dan bergabung dengan bajak laut Akagami. Saat berada di desa Fusa, Yasop sering menunjukkan keterampilan menembaknya yang luar biasa kepada Luffy, serta sering menceritakan kisah putranya, Usopp. Yasop sangat bangga dengan putranya sampai-sampai dia sering berbicara tentang Usopp berulang kali kepada Luffy. Selama di desa Fusa, Yasop merasa dekat dengan Luffy karena dia seumuran dengan putranya yang ia tinggalkan di rumah. Lanjut ke komandan selanjutnya, Lucky Rocks. Rocks adalah seorang koki dalam kapal bajak laut Akagami. Memiliki bentuk tubuh bulat yang besar dan dia selalu terlihat memakan setupuk daging. Dia ditampilkan mengenakan kacamata setiap saat. Dari seluruh kru, hanya dia yang tampaknya memiliki perubahan paling sedikit selama bertahun-tahun dan terlihat awet muda. Dalam setiap penampilannya, Rocks tersenyum bahagia tidak peduli seberapa serius situasinya. Seperti saat Shanks yang bentrok dengan Shirohige atau saat dia tiba di perang Marineford untuk melawan siapapun yang menginginkan perang ini dilanjutkan. Rocks tampaknya adalah bajak laut penyayang yang sangat menyenangkan yang sering terlihat berkeliaran di sekitar salah satu anggota kru Shanks. Bersama dengan Yasop dan Ben Beckman, dia juga tampaknya menjadi salah satu anggota kru Shanks yang paling terpercaya karena dia selalu terlihat ketika bajak laut Akagami ditampilkan. Dia adalah orang pertama yang benar-benar membunuh seseorang di seri One Piece, yaitu saat salah satu bandit gunung menodongkan pistol ke arah Shanks di desa Fusa. Meskipun tubuhnya bulat dan besar, Lucky Rocks mampu tiba-tiba muncul dengan kecepatan tinggi di samping salah satu bandit gunung dan menembak tepat di kepala bandit tersebut. Dikatakan juga bahwa dia adalah seorang dengan kemampuan Bosu Shokuhaki yang sangat tinggi. Dia adalah orang yang berhasil mengambil Gomu Gomu no Mi yang saat itu dijaga oleh Wushu di dalam kapal pemerintah dunia. Lalu selanjutnya, Ben Beckman. Ben Beckman adalah figur yang menjadi wakil kapten bajak laut Akagami. 12 tahun yang lalu di desa Fusa, rambutnya panjang dan berwarna hitam. Dalam alur cerita saat ini, rambutnya berwarna abu-abu. Dia juga sekarang memiliki bekas luka besar berbentuk X di pelipis kirinya. Beckman terlihat lebih santai dari kebanyakan kru bajak laut Akagami yang lain. Dikatakan dia juga mempunyai IQ yang sangat tinggi. Karena kedua hal itulah kemungkinan Beckman sangat populer di kalangan wanita. Beckman telah menunjukkan beberapa kemampuan hebat, salah satunya ketika bajak laut Akagami tiba di Marineford untuk menghentikan perang. Dia mampu memanjat dan duduk di tiang kapal marinir untuk mengarahkan senapannya ke Kizaru tanpa disadari admiral tersebut. Saat Kizaru menyadari bahwa Beckman menodongkan senapan kepadanya, admiral ini langsung angkat tangan menandakan bahwa Kizaru sangat waspada terhadap wakil kapten bajak laut Akagami ini, guys. Lanjut yang terakhir, tentu saja kapten dari bajak laut Akagami, Shanks. Saya mempunyai fakta menarik yang sudah terungkap sejauh ini, yang dimana diantaranya adalah sebelum Teach menjadi Yonko, Shanks adalah Yonko paling baru. Dia menjadi Yonko 6 tahun sebelum alur Wano. Informasi dari chapter 957 menegaskan kalau Shanks belum menjadi Yonko saat dia datang ke desanya Luffy. Shanks pun menjadi kaisar laut saat ia sudah kehilangan lengannya. Shanks dan Buggy sudah belajar di Oro Jackson saat keduanya masih kecil. Mereka bahkan mendahului Kozuki Oden menjadi kru bajak laut Gold the Roger. Dari kru Roger yang sudah kita ketahui, ada setidaknya 2 orang yang tidak menginjakkan kaki ke Laut Tail. Yang pertama adalah Buggy, dan yang kedua adalah Shanks. Buggy sakit mendadak saat Oro Jackson mencapai Laut Tail, jadi dia tidak diizinkan turun. Lalu Shanks memutuskan untuk menemani Buggy. Gorosei adalah para pemimpin tertinggi pemerintah dunia, namun saat Shanks datang, mereka bersedia meluangkan waktu berdialog. Saat Shanks menginginkan pertempuran Marineford dihentikan, semua pihak berhenti. Akainu yang agresif, Blackbird yang optimis, hingga kelompok Wirebird yang berduka. Tidak ada yang ingin melanjutkan pertarungan setelah Shanks mengancam akan menghadapi pihak yang masih ingin lanjut bertempur. Bahkan Mihawk yang sebelumnya pernah mengatakan tak tertarik bertarung melawan Shanks yang punya satu lengan memutuskan untuk pergi. Pertarungan epik antara Mihawk dan Shanks yang bahkan diketahui Whitebird pastinya terjadi sebelum Shanks mencapai desa Luffy. 12 tahun yang lalu saat di desa Pusa, nilai bounty Shanks sudah sangat tinggi. Bounty dia dikatakan mencapai 1 miliar 40 juta berry.
Shanks bisa mencegah musuhnya untuk melihat masa depan dengan Kenbun Shokuhaki. Shanks pun konon disebut sebagai Kenbun Goroshi atau pembunuh Kenbun Shokuhaki. Haus Shokuhaki Shanks sangat terasa istimewa. Saat Shanks mengunjungi kapal Shirohige, kita semua bisa melihat pancaran haus Shokuhakinya yang sampai membuat retak bagian kapal Shirohige. Padahal Shanks hanya berjalan dan tidak beradu kekuatan. Shanks juga kemudian bisa mengintimidasi Admiral Ryogoku dari jarak yang sangat jauh di penghujung alur Wano. Dan itu membuat Admiral tersebut mundur. Kelompok Shanks menyerang kapal pemerintah dunia yang dijaga oleh Chipperpol untuk mengambil buah gomu-gomu yang kemudian terungkap itu adalah Hito-Hito no Mi model Nika. Lalu diketahui juga Shanks adalah ayah angkat Uta. Shanks sudah meninggalkan Uta membuat Uta sangat sedih. Oke guys, itulah pengenalan tokoh dari bajak laut Akagami Shanks beserta krunya. Meski beberapa fakta tentang bajak laut ini sudah tersaji di manga dan anime, tapi tetap saja masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang Yonko yang satu ini ya guys. Kemungkinan Shanks adalah salah satu dari tokoh kunci dari cerita One Piece ini, dimana pada akhir kisah One Piece nanti kita akan tahu semua tentang misteri bajak laut Akagami no Shanks. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Uncoming dan persiapkan diri kalian untuk menonton film One Piece Red yang akan tayang di Indonesia mulai 26 September nanti ya guys. So see you next time and bye bye. Yo ho 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 ho.